Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita berjumpa lagi di Mystery Zone. Seperti biasa malam hari ini saya dan Kang Surya sudah menyiapkan satu buah kisah untuk kita bagikan di Mystery Zone. Kisah yang kita dapatkan dari Mas Ardan malam hari ini yang akan dibawakan oleh Kang Surya terjadi di tahun 2005 di salah satu desa terpencil di Pasuruan, Kang. Di mana Mas Ardan ini menceritakan tentang pengalamannya pada saat waktu masih muda ya, waktu itu ya umur 25 tahunan, hobinya mancing ya. Sampai sekarang hobinya juga mancing. Masih ya. mancing. Tapi itu masih diingat-ingat sampai sekarang karena dia mengalami satu kejadian yang sampai saat ini membuatnya harus berhati-hati ketika mancing di spot yang baru. Iya. Bagaimana kisah dari Mas Ardan? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Iya Pak Cek. Jadi Mas Ardan ini berbagi pengalaman seram ketika dia waktu itu masih awal-awal hobi mancing Pak Cek ya. Ya di usia-usia seperti itu mungkin ya istilahnya ketika orang pertama kali mancing tentu keinginan untuk mendapatkan ikan dan mendapatkan tangkapan itu masih semangatnya masih tinggi ya. Jadi Mas Ardan ini termasuk dijuluki salah satu orang yang cukup berani waktu itu. Jadi katanya teman-temannya itu punya ya istilahnya golongan orang-orang mancing gitu. Mas Ardan ini termasuk salah satu yang istilahnya berani menjajal spot-spot yang jauh, menantang, bahkan ya nggak sekedar mancing di sungai saja. Dia juga kadang-kadang diajak mancing ke daerah rawa-rawa, di daerah perbatasan dengan muara sungai, itu juga dijabani katanya. Karena pada waktu itu ya mungkin karena faktor usia ya, nggak ada takut-takutnya Mas Ardan. Sampai pada suatu ketika dia itu mendengar kabar dari salah satu teman-temannya. Kalau di salah satu daerah di desa ini masih sungai katanya, kedung gitu. Jadi kedung itu kan kayak semacam sungai yang memang alirannya tidak terlalu deras ya. Jadi dia itu kayak punya cekungan di mana di situ itu airnya itu tenang, tapi memang terkenal banyak ikannya. Nah, di daerah situ itu sebenarnya temannya Mas Ardan ini waktu itu cerita hanya bercanda saja. Karena ketika mereka lagi asik nongkrong itu ya cerita tentang pengalaman mancing masing-masing. Itu temannya sempat nyeleduk gitu ya, kalau mencari ikan gabus ya di kedung itu tempatnya, tapi ya memang di sana bukan untuk orang mancing karena pertama daerahnya itu agak dalam, jadi dari jalan itu masih jauh. Maksudnya itu dalam itu karena gini, biasanya mereka kan kalau mancing itu bawa motor dan lain sebagainya Pak Jack ya. Nah mereka itu motornya itu nggak bisa dibawa masuk ke area mancing, jadi harus ditinggal di jalan atau dititipkan di rumah warga. Itu agak jauh dari lokasi spot mancing, dan biasanya orang-orang yang mancing bareng-bareng itu agak enggan ninggalin motor tanpa ada orang yang dititipi jauh dari posisi spot mereka memancing. Nah, mendengar cerita itu Mas Ardan penasaran, loh di mana itu tempatnya? Ya itu tempatnya di daerah sana, di sana banyak cekungan sungai yang memang terkenal ya, banyak ular berbisa, banyak pohon bambu, dan juga banyak semak-semaknya. Terus jangkauannya dengan jalan raya itu cukup jauh. Di sana juga nggak ada rumah penduduk yang bisa dititipi kendaraan. Jadi ya mau tidak mau kendaraan itu harus diparkir, diamankan sendiri. Kemudian mereka harus jalan kaki kalau ke sana. Cuman memang di area itu sebenarnya bukan spot untuk memancing. Nah terus kalau tahu ikannya banyak dari mana? Ya orang-orang yang biasanya nyari bambu, nyari ular, nyari ya istilahnya nyari hal-hal yang non memancing. Di sana sering melihat ikan-ikan besar. Kadang-kadang ya ada ikan gabus yang ukurannya seperti seukuran guling atau seukuran anak bayi, itu ada.
Wah, makin penasaran Mas Ardan. Ayo ke sana yuk, kapan-kapan mancing. Waduh, aku nggak bisa ini. Kalau ke sana aku nggak berani, wong itu bukan tempat mancing. Lagian di situ katanya agak serem. Nggak ada apa-apa. Paling juga ada ular, ada ya binatang berbisa lain. Pikirannya Mas Ardan seperti itu. Karena teman-temannya nggak ada yang mau ikut gitu, akhirnya Mas Ardan ini inisiatif. Ya lain waktu tak mancing sendiri aja lah ke sana. Karena kalau misalkan dia ke sana tanpa temannya pun rasanya juga dia masih berani gitu aja. Cuman teman-temannya itu sempat memperingatkan, daerah sana itu agak wingit. Biasanya orang-orang kampung itu nggak mau kalau ada orang mancing di sana. Mending kamu nggak usah ke sana wis. Wong ini tadi cuman bercandaan aja, kata temannya gitu. Tapi Mas Ardan ya nggak kehilangan akal. Ya kalau nggak boleh mancing di sana, aku mancingnya malam aja sekalian. Karena memang dia ini biasa mancing malam, Pak Jack. Selain pertama juga ya waktu luangnya memang pas malam. Karena pagi sampai sore dia kerja. Kalau nggak hari Minggu gitu Mas Ardan ya biasanya kalau mancing memang malam. Dia sudah terbiasa dan peralatannya cukup lengkap juga. Nah, waktu itu dia sempat berpikir, ya sudah nanti nyari hari yang cuacanya enak, aku tak pergi ke sana. Dia mencari keterangan dari temannya, lokasinya di mana, sudah tahu, dicek, oh iya benar dari jalan sini, kampung ini, tahulah dia. Ya aku pernah dari jalan itu aku pernah tahu kalau masuknya ya mungkin tinggal nyari spot aja. Cuman dia sudah diperingatkan sama teman-temannya, loh orang-orang situ nggak suka loh kalau ada orang kesana mancing. Lah enggak apa-apa ya. Kalau enggak mancing terus ngapain orang kesana gitu. Mas Ardan belum tahu karena ya dikira istilahnya daerah situ mungkin tempatnya orang-orang istilahnya nyari bambu atau apa. Jadi kalau mancing mungkin dianggap ya merusak kondisi yang ada. Jadi Mas Ardan sudahlah nanti kalau malam kan aku nggak ketemu orang-orang gitu. Akhirnya pada suatu malam dia sudah bersiap Pak Jack, nyiapkan pancing, nyiapkan umpan, terus juga kalau dia itu katanya punya tas jas sendiri-sendiri kalau pakai umpan serangga, pakai umpan pelet ini biasanya untuk ikan ini sudah siap semua Mas Ardan. Jadi disiapkan semua, dia juga bawa bekal wadah termos kopi sambil bawa cangkir. Terus juga nggak ketinggalan rokok dan lain sebagainya. Terus juga kue-kue dia bawa buat istilahnya mengisi perut lah waktu kalau mancing malam. Dia juga nggak lupa bawa senter dan perlengkapan lainnya. Berangkat Mas Ardan itu ke tempat lokasi yang sudah diperkirakan. Setelah sampai di sana, yang dipikirkan Mas Ardan pertama kali nyari tempat naruh motornya itu Pak Jack. Setelah dia pastikan bahwa di sana memang jauh dari rumah penduduk, mulailah dia nyari tempat yang sekiranya aman. Jadi Mas Ardan ini naruh motor ini di salah satu pinggiran jalan setapak, yang mana kalaupun nanti ada orang berniat jahat itu nggak akan mungkin kelihatan motornya. Jadi disembunyikan gitu Pak Jack, di semak-semak di dekatnya jalan setapak, arah dia jalan masuk ke sungai katanya. Akhirnya setelah diamankan, Mas Ardan siap-siap pergi. Nggak tahunya dia ketemu sama salah satu warga. Loh Mas, malam-malam mau kemana? Mas Ardan nggak bisa berbohong Pak Jack, dia kan sudah bawa tas, bawa alat pancing juga. Mau mancing Pak. Oh iya, Masnya baru mancing di sini. Ya Pak, dapat info dari teman-teman kalau daerah sungai ini banyak ikannya. Oh iya Mas, tapi ya jangan di daerah yang kedung itu ya, yang banyak bambunya ya. Mancing agak ke arah sana aja, sama warga itu diingatkan. Oh gitu Pak, Pak, banyak ularnya tak? Ya selain banyak ular, terus di situ juga kadang-kadang Mas ada orang-orang yang ritual katanya gitu. Oh pantesan nggak boleh mancing di sini, ternyata takut ganggu orang ritual. Jadi Mas Ardan ini baru tahu Pak Jack, ternyata area yang diceritakan itu nggak boleh dipancing itu karena di situ banyak mungkin ada orang kegiatan ritual gitu. Nggak tahu ritualnya ini berdoa atau apa. Mas Ardan nggak ambil pusing, aku kan cuma mancing. Ya kalau aku dianggap ganggu ya lampu senterku aku matiin aja, pikir Mas Ardan gitu. Oh iya Pak, saya nggak ganggu kok Pak. Mungkin ya barangkali kalau ada orang ritual saya tak agak jauh. Iya Mas, biasanya di daerah yang ada tanah lapang di dekat pohon-pohon bambu paling banyak itu, di situ biasanya ada orang-orang yang ritual kalau malam-malam gini. Oh iya Pak, saya nggak ke sana kok.
Ya akhirnya Mas Ardan mulai tenang. Ternyata warga itu melarang mancing itu bukan karena itu dilarang warga atau nggak boleh warga, tapi karena ya itu tadi takut mengganggu kegiatan ada orang yang ritual di sana. Akhirnya Mas Ardan berjalan, ternyata memang jauh Pak Jack, dari tempat dia itu naruh motor sampai dia menuju ke lokasi yang dimaksud di daerah Kedung itu memang cukup jauh. Jalan kaki itu ada 15 menitan katanya. Ya istilahnya melewati jalan kecil, baru kemudian menyusuri pinggiran sungai. Memang sebenarnya dia sudah mengikuti pinggiran sungai, tapi sayangnya istilahnya area situ itu bukan yang dimaksud. Jadi jauh dari harapannya Mas Ardan, karena ya kalau untuk spot mancing dia tahu kayaknya ikannya nggak banyak di sini, aliran sungainya kayak gini. Ya mungkin bener yang di daerah Kedung, cekungan itu tadi. Akhirnya Mas Ardan sampai di lokasi. Nah, tempat itu Pak Jack kelihatan memang sangat sunyi, sangat sepi. Mas Ardan sendiri waktu datang ke sana pertama kali ya antara takut, kagum, juga ada bayangan kalau tempat seperti ini biasanya ikannya banyak dan jarang ada orang yang ngambil. Karena sangat sunyi, sangat sepi. Di situ itu hanya ada tanaman pohon bambu yang cukup rimbun dan itu banyak berjajar di areanya tempat dia berada, dan juga batang bambunya itu tinggi-tinggi, bahkan ada sebagian itu yang sampai istilahnya nyaris roboh, istilahnya ya menunduk sampai mau ke area aliran sungai karena mungkin saking tidak terawatnya ya. Nah, Mas Ardan waktu itu datang itu yang dia khawatirkan ya di antara tanah tempat dia mau nyari posisi itu kan banyak sekali dedaunan bambu, istilahnya daun-daun bambu yang berjatuhan di sana yang sudah mengering. Dia itu takutnya cuma satu ya, kalau nggak binatang berbisa, kalajengking, lipan ya pasti ular. Jadi Mas Ardan itu benar-benar hati-hati supaya dia itu melangkah itu ya lihat bawah, lihat atas, karena memang ya banyak sekali batang-batang bambu yang nyaris roboh. Karena memang ya tempat itu sepertinya sangat jarang dijamah manusia, karena memang tempatnya benar-benar wah, ini spot yang istilahnya masih natural, masih alami banget pikir Mas Ardan. Jadi dia itu dengan lampu penerangan itu mencari posisi yang sekiranya pas banget buat dia mancing, hingga akhirnya dia itu nemu tempat yang terhalang oleh rimbunan bambu. Ada suatu area yang mana di situ itu pas sekali berada di tepian sungai yang agak tinggi. Artinya ya posisi sungainya itu lebih tinggi daripada permukaan air tempat dia berada. Nah, setelah itu mulailah Mas Ardan ini menyiapkan umpan, menyiapkan persiapan untuk memancingnya, itu segala sesuatunya sudah disiapkan. Mulailah dia menjatuhkan umpan dan memancing di tempat itu. Ya memang suasananya sangat sunyi kata Mas Ardan, bahkan ya saking sunyi. Nah biasanya itu malam itu ada suara serangga, itu nggak ada sama sekali Pak Jack. Aliran air juga nggak ada gemericiknya sama sekali, karena memang mungkin karena itu Kedung ya. Kalau orang Jawa Timur itu bilang Kedung itu ya kayak cekungan yang cukup dalam, dimana di situ itu air itu alirannya yang di permukaan memang kelihatan biasa, tapi di bawah permukaan air itu deras banget, dan itu pasti dalam banget, dan biasanya di situ memang banyak ikan-ikan besar. Dan memang bener nggak berapa lama umpan itu dapat. Jadi paling banyak waktu itu Mas Ardan katanya dapat ikan gabus seukuran lengan Pak. Jadi dia itu wah, ini kalau teman-teman nggak kesini ini ya mungkin pantas saja nggak diberitahu, karena memang ikannya itu cukup banyak dan orang-orang dilarang mancing di sini. Jadi dia itu dapat 1 ekor, 2 ekor, dia itu teruskan sampai akhirnya, karena ya sambil membunuh waktu, sambil nunggu umpannya itu dimakan, akhirnya Mas Ardan ini iseng-iseng buka bekal. Jadi dia kan bawa kopi sama rokok Pak Jack. Nah Mas Ardan ini pengen menikmati suasana yang kondisi sepi itu sambil menyalakan rokok dan menyeruput kopi bekalnya Pak Jack. Ya karena memang dia merasa wah ini tempat yang benar-benar istimewa, luar biasa. Ya pastinya dia harus menikmati dengan cara yang luar biasa. Jadi Mas Ardan mikirnya gitu. Ketika dia mulai menuangkan kopi di termos kopi, di tutupnya termos itu, dia mulai ya istilahnya diseruput dikit-dikit lah. Mas Ardan merasa kok suasana tadinya yang hening, sunyi, sepi, tahu-tahu ya dia itu kayak merasa kok sepertinya ada yang datang gitu.
dia noleh kiri kanan, seperti ada, dia nggak mendengar suara apa Pak Jack, tapi kayak ada yang datang gitu. Perasaan dia itu kayak ada yang di belakang ini yang datang gitu. Cuma dia lihat keliling belakang depan juga nggak ada apa-apa, depannya sungai, di sekeliling kiri kanan sama belakangnya juga rimbunan semak bambu. Kalau ada orang yang datang, minimal dia pasti bawa penerangan, bawa lampu senter, karena kan kondisinya gelap gulita banget gitu ya. Jadi kalau ada orang datang ya pastinya ada cahaya senter lah yang kelihatan dari dia, karena ya satu-satunya penerangan ya hanya Mas Ardan sendiri yang bawa waktu itu. Jadi Mas Ardan melihat kiri kanan, oh nggak ada, mungkin perasaan saya aja yang nggak enak, pikirnya gitu. Baru kemudian Mas Ardan mulai menyalakan rokoknya, dia menghisap dalam-dalam rokoknya, dan asap pun keluar dari mulutnya Mas Ardan. Saat itu Mas Ardan merasa, wah ini sepertinya bakalan kerasan aku kalau mancing di sini. Bayangannya gitu, karena ya pertama tempatnya sepi, nggak ada dalam tanda kutip itu pesaing, ikannya juga sepertinya banyak. Nggak lama kemudian Mas Ardan ini merasakan kembali Pak Jack. Baru saja ngomong, kayaknya aku bakal betah di sini. Nggak lama kemudian itu kayak dia itu melihat kayak ada orang datang gitu. Suara semak-semak di belakangnya itu kayak istilahnya suara apa, sampah-sampah daun kering itu kayak ada yang nginjak gitu, kerasak gitu. Nah Mas Ardan ini noleh ke belakang, nggak ada cahaya sama sekali. Kalaupun ada orang datang, minimal itu ya seperti tadi, dia bawa senter. Tapi ini kok suara langkah kakinya ini makin jelas. Jadi Mas Ardan ini noleh ke belakang, nggak ada. Sampai dia itu berpikir, ini dari tadi semenjak aku berpikir enak di sini tuh kok ikan ini nggak dapat sama sekali ya. Padahal sebelumnya itu dia naruh umpan, sebentar aja udah dapat. Lah ini kok dari tadi semenjak dia ya istilahnya mulai merasakan menikmati kopi, mulai nyalakan rokok, ini kok kayaknya suasananya kok agak berubah gitu. Jadi dia itu terus mendengar langkah kaki itu, sampai Mas Ardan ini bangun. Dia nggak duduk lagi, dia bangun berdiri, menoleh ke belakang, lampu senternya diarahkan ke belakang, nggak ada Pak Jack, nggak kelihatan apa-apa. Tapi ya dia jelas sekali dengar kalau tadi itu kalau ada suara langkah kaki yang menginjak dedaunan kering di situ. Dan setelah memastikan bahwa memang suara itu nggak ada lagi dan memang nggak kelihatan siapa-siapa di belakang, Mas Ardan balik lagi duduk. Nah ketika itu dia baru mau ngambil gelas kopinya, tutupnya termos itu, katanya rokok itu masih berada di mulutnya Mas Ardan katanya. Dia itu pas waktu mau duduk lagi, mau ngambil gelas itu, dia itu kaget Pak Jack. Di sebelahnya itu kayak ada kayak katanya sosok besar banget, itu seperti beruang gitu, mungkin lebih besar katanya. Kelihatan hanya kukunya panjang-panjang gitu, tubuhnya penuh dengan bulu. Dia itu nggak tahu apakah sosok itu berdiri atau duduk, Mas Ardan itu nggak tahu. Yang pasti sosok itu pas berada di sebelah dia mau ngambil tutupnya termos yang ada dia gunakan sebagai cangkir kopi tadi. Makhluk itu berada di situ. Dan Mas Ardan ini kayak ya istilahnya terpaku gitu. Dia tuh mau teriak, mau istilahnya minta tolong itu nggak bisa. Ini makhluk apa ini? Karena memang kelihatannya seperti ya, dia bayangannya seperti beruang yang besar gitu, tapi nggak kelihatan wajahnya Pak Jack. Karena Mas Ardan itu ya istilahnya dia itu sendiri nggak tahu makhluk itu duduk atau berdiri, dan dia mendongak ke atas itu kayaknya makhluk itu tingginya itu kayak nggak terlihat gitu. Seluruh tubuhnya itu penuh dengan warna hitam berbulu gitu, dan kelihatan banget kalau kukunya itu panjang-panjang, entah itu kuku kaki, entah itu kuku tangan, dan hanya ada suara yang kayak pelan dan menggelegar gitu. Dia itu cuman jaluk kopi gitu aja. Mas Ardan langsung ketakutan. Dia itu kayak ya setengah ngesot gitu, nggak bisa lagi untuk berdiri, nggak bisa lagi untuk lari. Dia itu katanya sambil jongkok itu Pak Jack, sambil merangkak itu mundur menjauh gitu. Dan makin lama Mas Ardan itu mulai menerabas batang-batang bambu yang di situ banyak itu, dia nggak peduli sudah, sambil merangkak. Dia itu ketakutan, kayak suaranya itu katanya tercekat di tenggorokan gitu. Dia itu sambil merangkak menerobos dari batang-batang bambu itu sampai akhirnya menjauh dari tempat itu. Barulah di sana Mas Ardan itu baru bisa mengeluarkan suara, aduh apa itu tadi ya, kok minta kopi, minta
yang cangkir berdiri atau duduk di dekat cangkirku tadi, kok dia minta itu. Bahkan Mas Ardan itu sampai lupa kalau tadi itu ya dia kan merokok, itu rokoknya mungkin jatuh di sana karena dia tadi kan begitu melihat makhluk itu kan kayak ya mulutnya itu ternganga gitu, mungkin rokoknya jatuh atau gimana. Mas Ardan sudah nggak sadar lagi. Bahkan peralatan mancing dan tasnya ditinggal di situ semua, ikan-ikan hasil tangkapannya ditinggal di situ semua, ya dia nggak peduli. Kakinya gemetaran, dia masih berpegangan ke batang-batang pohon bambu. Di situ memang sudah nggak, katanya sudah nggak terlalu banyak lagi ya pohon-pohon bambu, dia hanya ada beberapa. Jalan setapak sudah kelihatan. Barulah Mas Ardan itu dalam gelap itu dia berusaha menebak ini arahnya tadi kemana, aku tadi pulang kemana, karena ya lampu senter dan lain sebagainya tertinggal di sana Pak Jack. Akhirnya Mas Ardan itu nemu jalan yang dia masih ingat. Oh ya, tadi itu habis dari semak-semak di sini. Dia terus berjalan sampai akhirnya sampailah dia di salah satu rumah penduduk yang dimana di dekat jalan tadi dia ninggalin motornya di situ. Karena Mas Ardan merasa kunci motor dan barang-barangnya semuanya masih berada di tas, akhirnya dia dengan tubuh ketakutan dan gemetaran minta tolong ke salah satu rumah warga di sana. Ya akhirnya ya tengah malam itu terpaksa dengan berat hati Mas Ardan harus menggedor pintu rumah orang yang paling dekat dengan tempat dia naruh motor dan minta tolong di sana. Barulah orang-orang di sana mulai bertanya, "Loh Mas, sama dari mana?" Pak, saya mancing di mana? Mancing di Kedung sana." Waduh, saman kalau mancing di sana itu ya harus kuat-kuat mental Mas. Wong di situ tempatnya orang ritual. Barulah Mas Ardan tahu apa mungkin ini ada hubungannya sama ritual gitu. Akhirnya ya sudah, ayo barang-barangnya dibantu orang-orang diambil aja, enggak apa-apa. Nanti ditemani orang-orang. Jadi ada beberapa tetangganya si empunya rumah itu tadi keluar semua nganter Mas Ardan ke tempat di mana dia mancing, dan semua barang-barangnya masih ada di sana, termasuk puntung rokoknya yang jatuh, senternya, tas, kemudian juga cangkir kopi, tutupnya, termosnya juga masih ada di sana. Akhirnya Mas Ardan waktu diantar sama rame-rame sama penduduk, otomatis kan mereka semua bawa lampu senter penerangan Pak Jack. Dan Mas Ardan tahu di salah satu sudut rumpun bambu itu di situ kayak ada tempat, ya istilahnya kayak batu, itu mungkin ya batu yang terbuat dari semen dicor gitu. Di situ itu kayak ada orang-orang naruh cangkir kopi sama naruh rokok sama naruh ya ada uang-uang gitu, terus ada bunga-bunga gitu. Ya mungkin itu orang-orang yang ritual mungkin naruh sajen. Ya bisa jadi mungkin ya itu tadi Mas Ardan nggak tahu kalau orang-orang di situ sempat bilang, "Saman kalau mancing di sini Mas, jangan merokok, jangan bawa kopi." Karena biasanya orang-orang itu kalau kesini tuh ya sajennya kalau nggak rokok ya kopi. Makanya Saman tadi kesini ya ketemu sama penunggunya sini katanya gitu. Akhirnya Mas Ardan minta maaf karena sudah mengganggu orang-orang di sekitar situ. Dia pun ya istilahnya malam itu segera pamit mohon diri dengan kondisi yang istilahnya sebenarnya masih takut Mas Ardan. Dia segera mengemasi barang-barangnya, bahkan ikannya sudah dilempar kembali ke sungai, ke Kedung katanya. Nggak berani bawa pulang. Akhirnya Mas Ardan pulang dan dia akhirnya ya jadi bahan, kalau orang Jawa Timur itu gojlokan, jadi bahan bully teman-temannya Pak Jack, karena sudah dilarang jangan mancing di situ masih memaksakan diri aja. Ya dari situ Mas Ardan akhirnya ya tahu lah kalau nggak semua tempat itu bisa seenaknya dipakai mancing gitu. Iya, memang perlu mengetahui lebih dulu lah. Jadi kalau misalnya ada satu tempat yang mau didatengin, ya paling tidak harus tahu lah tempat itu seperti apa. Atau minimal ya minta izin ke warga setempat lah kalau memang seandainya tidak mengenal tempat itu ya. Iya, mungkin makhluk tadi itu lebih tertarik kopinya Mas Ardan mungkin. Bisa jadi karena sebelumnya nggak ada apa-apa. Atau mungkin hari itu nggak ada ritual, jadi waktu Mas Ardan buka kopi ya dianggap itu dianggap ngundang ya. Oke, terima kasih Mas Ardan atas berbagi kisahnya dengan kami. Jangan lupa untuk Misteri Zone akan selalu hadir menemani sobat pemburu kisah dengan cerita-cerita baru yang akan kita buru ya Kang ya. Sebagai pemburu kisah ya Pak Cek ya. Jangan lupa untuk terus ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.